Oke, udah kita mulai ya. Gimana ya bukanya ya, selamat siang semuanya, eee, mumpung di sini lagi banyak yang datang, pertama-tama kenalin aku Fasya sebagai, apa ya, orang yang ngajarin, terus di sini ada pengawas dari Dinas Pendidikan sebagai moderatornya, terus oh iya aku mau nanya, kalian di sini pada UTBK pada semi-gap atau ada yang baru pertama kali ikut UTBK? Kedua kali, oh full gap, oke. Oh baru pertama ikut. Oh, oke oke oke. Berarti kalian gak usah manggil aku Kakak, jangan manggil aku Kak. Kita ngomongnya gak usah aku kamu deh, gua lu aja nggak apa-apa. Oke, sebenarnya sekarang kita masuk ke apa ya, materi dimensi 3. Jadi sebenarnya materi dimensi 3 ini itu kurang kurang sering muncul kalau di UTBK, apalagi ya sekarang itu kan, matematika tuh udah nggak ada yang tipikal TPA atau yang bener-bener matematika murni. Jadi sekarang kan kita masuknya kan ke penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif kan. Nah, di PK itu mungkin bisa muncul, tapi munculnya itu paling yang dimensi 2. Jadi nggak ada yang kayak bentuk-bentuk kubus, bentuk-bentuk bola itu kecil kemungkinan masuknya. Nah, di penalaran matematika itu kemungkinan soal yang keluar itu kayak yang kayak gini nih, nomor 3 nih. Jadi dia tuh nggak ada representasi bangunannya, cuman lebih lebih apa ya, lebih menjebak lah, lebih menjebak soalnya nomor 3 ini. Oke, sekarang kita ke basic-nya dulu aja. Jadi di dimensi 3 tuh sorry sorry, di dimensi 3 itu oh buram ya? Bentar bentar, bentar bentar bentar. 1080p bisa nggak ya? Nggak kuat takutnya. Kalian di HP ya? Kalau sekarang bisa sih dikecilin ininya kayak gini. Kalau gini kelihatan nggak? Gini kelihatan nggak? Mendingan ya. Mendingan nih, beneran nih. Oke, oke, kita lanjut lagi. Jadi basicnya itu ada di teorema Pythagoras. Yang ini kayak, misalkan kalau ini kita gambarin kayak A, B, C, maka si A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat gitu kan. Itu tahulah Pythagoras. Terus ada juga kesebangunan. Jadi, misalkan kongruen kongruen. Jadi misalkan ada dua segitiga yang kayak gini dan sudutnya itu sama gitu. Berarti dia itu sebangun bangunannya atau yang perbandingan dari panjang sisi miring gitu sama sama sisi bawahnya itu sama, terus atau perbandingan perbandingan dari sisi tegaknya itu sama gitu. Itu namanya sebangun. Kalau kalian mau refresh ada di Discord di materi yang kesebangunan. Terus ada juga yang tentang garis sejajar, adalah garis yang ditarik hingga tak hingga panjangnya itu takkan memiliki titik temu. Jadi garis gitu ditarik sampai tak hingga gitu, sampai sampai terserah sampai mana itu mereka nggak bakal bertemu gitu. Itu garis sejajar. Terus ada juga namanya garis yang berpotongan. Ini jelas lah ya, garis yang ketemu di suatu titik gitu. Dan kalau garisnya ketemu dan membentuk sudut 90 derajat,
itu dinamakan garis tegak lurus, gitu. Terus juga ada, sebenarnya ini relatif sih, bisa kepakai bisa enggak, yaitu, sin theta, cos theta, dan tangen theta. Ini relatif sih, bisa kepakai bisa enggak, jadi tergantung soalnya. Nah, sin itu apa? Sin itu adalah pada ini kasusnya segitiga ya, siku-siku ya. Sin itu adalah saat kita punya sudut di sini, ini sudut, sudut theta, sin adalah, perbandingan antara ini, garis yang ini, garis AB dengan garis miringnya. Jadi kayak AB per AC, itu sin. Kalau cos adalah perbandingan antara sisi yang diapit gitu. Jadi ini, sisi ini sama sisi ini. Jadi BC per, per AC. Nah, tangan itu adalah perbandingan dari sisi tegaknya. Jadi ini sama ini. Jadi tangan sama dengan AB per BC. Atau mungkin kalian taunya itu sin apa? Sin demi, cos apa? Kosami, tan apa? Tandesa. Kayak depan per miring, terus cos itu samping per miring, dan tangan itu depan per samping. Apa? Apa? Kenapa? Nanti sih. Kan lagi ini. Oh ya udah. Iya. Yeah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pembahasan soal. Untuk yang nomor satu sama nomor 2 ini kayaknya ada kayak salah ketik gitu di soalnya, jadi aku skip dulu. Sekarang kita ke nomor 3. Joko Wicar ingin mengisi sebuah kotak dengan mainan-mainan berbentuk balok miliknya. Bila ukuran kotak tersebut adalah 28 cm kali 25 cm kali 15 cm, tiap sisi balok yang kecil maksudnya ini 5 cm dan 4 cm dan kali 6 cm, maka banyak maksimum mainan berbentuk balok yang dapat tertampung rapi secara sama. Jadi maksudnya ini kotak-kotak yang di dalam kotak besarnya itu nggak diputar-putar. Dalam kotak tersebut adalah, dari sini ada yang udah punya ide belum? Ini beda sama yang reminder di atas sih. Jadi kita punya kotak ukuran gede aja di sini. Oke, kita punya kotak ukuran besar. Ukuran berapa nih? 28 kali 25 kali 15. Ini 28 cm, ini 25 cm, terus di sini 15 cm. Oke, ini 15, ini 28, ini 25. Di sini ada yang udah punya idenya belum? Cara agar si kotak kecil yang ukuran 5 kali 4 kali 6 cm ini bisa masuk secara maksimum di kotak ini. Dan aku ingetin lagi, ini soal yang tipe menjebak. Ayo guys. Nanti dulu, jawab dulu. Kan belum kasih tahu jawabannya. Jawab, kalau gampang-gampang jawab. Ya benar, kalau optimum biasa pakai nilai optimum. Benar, ini masalah optimum kan karena banyak maksimum mainan. Eh,
Nih, kata kuncinya ada di sini, maksimum. Ayo gimana? Nilai optimum fungsi kalau volume besar dibagi volume kecil. Hmm, bisa. Ya kayak gini kan, maksudnya sebentar. Jadi gini kan, kayak volume dari kotak ukuran besar berarti 28, coba pakai pulpen ini. 28 kali 25 kali 15 dibagi 5 kali 4 kali 6. Ini bisa pakai cara ini. Problemnya adalah, coba kalian itu pakai kalkulator nih hasil berapa? Ayo guys, coba guys, hitung guys. 28 kali 2. Ya pakai kalkulator nggak apa-apa. Kalau bisa pakai kalkulator sekarang kenapa enggak? Yang hitung manual juga boleh. Ada yang udah dapat? Udah. 87,5. Di sini udah oke, 87,5. Nah, dari sini udah ada yang aneh belum kelihatannya? Ini tuh jadi kita tahu kalau kita kau bisa dibayangin kan? Gimana? Tadi ada ngomong. Oh, enggak dibuat persamaan kuadrat. Jadi ya, dengerin dulu ya. Gini. Um, jadi kalau kalian ngebayangin nih, kalian punya kotak-kotak kecil, terus pengen dimasukin ke kotak-kotak gede. Tapi kotak gedenya itu masih ada sisa ruangnya, gitu. Berarti kan kalian nggak bisa masukin kotak-kotak kecilnya itu secara pas ke dalam kotak-kotak gede kan. Nah, berarti si enggak nambah kotak lagi, cuman si sisa-sisa ruangan yang ada di kotak besar itu tuh udah nggak bisa dimasukin kotak lagi gitu. Jadi di situ masalahnya. Kecuali secara kebetulan si ukuran yang ini, kotak kecil yang di bawah ini itu ngebagi yang di atas ini secara pas gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, misalkan suatu balok yang ukurannya 1000 itu bisa kita masukin kotak yang ukurannya 10 cm persegi misalkan. 10 cm kubik itu bisa pas ada berapa kotak, bisa pas ada 100 kotak. Jadi kalian bisa numpuk 100 kotak yang ukurannya 10 itu dan ngebentuk balok yang gede ini. Nah, kasus yang kita punya ini, kita punya kotak yang ukurannya segini, itu nggak bisa bikin kotak yang besar ini secara pas. Nah, makanya disitulah jebakannya. Kalau kalian secara singkat bisa aja, oh ini hasil dari semua ini, terus kan dapatnya hasilnya 87,5. Berarti kita ambil bulatnya aja, yaitu sama dengan 87. Maka jawabannya 87 gitu.
Nah, ini sebenarnya bisa, cuman nggak bener caranya. Yang bener adalah, ini kita hapus dulu, kalian bisa bayangin kalau kotak-kotak ini kita masukin set kita masukin kayak gini nih. Kita tahu kalau lebar kotak ini 5, berarti kita bisa masukin, sini 5, terus sini 5, terus sini 5, terus sini 5, terus sini 5, sampai sampai ini ada ruangan sisa gitu. Dari sini ngerti nggak? Harusnya di sini agak bingungin sih. Yang lain gimana yang lain? Soalnya ini agak aneh soalnya. Iya betul, kayak gitu kayak gitu. Kayak tadi 28 kurang 25. Jadi kita punya sisa sisa 3 sentimeter gitu loh di ujung sini. Jadi kita punya garis 28 sentimeter, terus kayak naruh kotak 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 sampai ada sisanya gitu. Nah, sisanya itu 3 sentimeter. Nah, soal ini itu maksudnya gitu. Jadi gimana caranya agar si sisa dari ini tuh kecil gitu loh, guys. Tuh. Makanya ini soal yang cari nilai maksimum. Nah, caranya gimana? Cara nguli. Caranya kayak gini. Kita harus nyari kombinasi dari si ukuran balok ini dibagi si ukuran balok yang gede ini dibagi sama si ukuran ini gitu kan ya. Jadi kita harus nyari, misalkan kita punya ukurannya 28 ya, 28, terus di sini ada 25, di sini ada 15 cm, dan di sini banyak kotak gitu. Jangan banyak kotak dulu. hmm, Gimana ya, gini dulu deh, nggak apa-apa, gini dulu nggak apa-apa. Jadi 28 kita bagi kombinasi dari ini. Jadi kayak dibagi 5, 25 dibagi 4, 15 bagi 6. Nah, jadi 28 dibagi 25 berapa? 28 dibagi 25 itu 5 ya? Berarti 5. Aduh, bentar, rame banget nih rumah. Oke, lanjut. 28 dibagi 25 berapa? 5. 25 dibagi 4 berapa? 6. Berarti dikali 6. Kali 6. Kali 15 dibagi 6. Berapa? 15 bagi 6 bagi 2. Sama dengan 2. Nah, nilai ini barulah nilai maksimal, nilai dari banyaknya kotak yang muat gitu. Jadi 5 kali 6 kali 2 itu 60. Masalahnya adalah kita harus nyari nilai maksimal dari si 60 ini. Si dari hasil perkalian ini. Karena lah ini kita pakai cara kuli deh. 5 kali 4 kali 6, terus atau kombinasi dari 4 kali 6 kali 5, terus ada 6 kali 5 kali 4 gitu kan. Berarti kayak 25 bagi 6, 25 bagi 5, terus 15 bagi 4, berapa nanti kayak di hasilnya. Nah, hasil dari ini kita cari yang paling besar. Gitu. Sini ngerti nggak? Sampai sini kalau ada yang nggak paham bilang aja, nggak apa-apa, guys. Kayak mantap salsa. Ada siapa lagi nih? Ada Ijas, ada Niasti, ada Uza, ada Alpi. Mantap Niasti. Mantap Alpi. Oke, sama kayak yang tadi aku bilang,
Jadi, misalkan kita punya 28 gini, panjang panjang si baloknya 28, kenapa kita bagi saat kita bagi 5 kita ambilnya cuma 5, kenapa enggak 28 bagi 5 tuh hasil berapa? 5,6 kan ya? 5,6. Kenapa kita ngambil 5,6? Karena kita pengen nyari kotaknya yang pas gitu, kotak yang pas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu. Ada 5 kotak. Nah, saat kita mau nambahin kotak satu lagi kan di sini udah nggak muat gitu. Di sini udah nggak muat. Makanya cuman muat 5 kotak. Makanya kita cuman pakai hasil yang bulatnya aja, nggak usah pakai yang desimal. Jadi gitu idenya. Jadi pas ke atas gimana? Ini sekedar representasi kecil aja. Yang tadi panjang kan kayak gitu ya. Terus yang untuk yang tinggi, misalkan di sini tingginya 25. Kita pengen bagi 4, berarti muat berapa kotak? Ada di sini 4, di sini 4, sini 4, sini 4, sini 4, sini 4. Nah, di sini kan ada sisa. Nah, sisa ini nggak muat lagi untuk kotak yang berikutnya. Makanya di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Makanya 25 bagi 4 sama dengan 6, sisa sisa 1. Nah, 1 ini kan nggak bisa dibagi 4. Nah, 1 ini adalah sisa dari panjang si 25. Tuh. Nah, kalau kalian hitung semua kombinasinya, aduh, kalau dihitung semua kombinasinya, nanti kalian dapat kalau nilai maksimum dari si pembagian-pembagian berulang ini adalah saat di 28 dibagi jangan di sini. Saat si nih 28 dibagi 5 dikali berapa ya kemarin ya? 28 bagi 5, 25 bagi 4 terus dikali 15 bagi 6. Nah, ini udah nilai maksimalnya. Sama dengan emang emang 60 ya? Oh, salah salah, sorry sorry sorry. Bukan ini bukan ini bukan ini. Geblek. Coba deh kayak set. Nah, jadi yang maksimal itu sorry 28. Ah, pokoknya lah. 28 dibagi 4 dikali 25 bagi 6 dikali 15 bagi 5. Nah, ini udah maksimal. Ya, ini kita kayak basic perkalian aja. Ini 4 bagi ini 12 ya kan? Bukan 12, berapa nih? Bagi 4 berapa sih? 7 ya? 7. Nah, ini nanti kalian dapat hasilnya itu berapa ya? 84, sekian. Yang bukan 84, sekian. Jangan-jangan. Berarti ini bisa kita tulis lagi sebagai 7 dikali jelek nih, jangan gini, jangan gini. Kan kita nggak mau hasilnya bulat nih. Lupa. 25 bagi 6, 15 bagi 5. Ya kan ya? Oke. Ini udah pas eksakan 7. 25 bagi 6 adalah di 4. Terus 15 bagi 5, 3. Sama dengan 7 kali 4, 28, 28 kali 3, 84. 84 nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah 84. Jeng jeng. Soal paling nguli. Kalau aku ya, jadi jawabannya adalah 84 bukan 87.
Karena kembali lagi tadi kan kalau 87 dia hasilnya ada desimalnya, begitu. Ini soal yang nguli, jadi kalau aku jadi kalian sih mendingan aku tembak ya, guys. Tapi ya oh di Excel salah jawabannya. Ya gitu. Bener kan ya? Kalian gitu nggak sih? Kalian pernah ketemu soal ini nggak? Bener kan ya 84 ya harusnya ya? 84 cuy. 84. Gue ngitung sendiri. 84. Oh, kenapa 25 nggak per 5? Karena gini, kalau kita 25, hey, dan main gitu. Nih, kalau misalkan kita kasusnya mod nggak ya kalau di ke kanan dikit? Kayaknya nggak mod deh. Berarti ini kita hapus dulu ya. Jadi aku tiap hari kalau ketemu, debat yang mana nih? Debat yang mana nih? Oke, nih 28 dibagi 4 tadi kan 25 bagi 5 ya. 25 bagi 5 terus dikali 15 bagi 5. Nah, gitu. Tadi kenapa nggak 25 bagi 5? Karena kalau si 25 ini kita coret-coret nih coret. Ini kan 1 ya. Ini 5. Nah, kalau begini si 15 kan bagi 6 jadinya. Makanya hasilnya jadi kayak gini kan. Coba kita hitung ya. Tadi ini jadi 7, 25 bagi 5 itu 5, 15 bagi 6 kali 2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 7. Nah, makanya yang ini lebih besar kan. Si 84 ini lebih besar. Yang ini lebih kecil. Jadi kalau kita urutannya tuh kayak gini, kayak si ini, dia cuma muat 70 kotak di dalam baloknya. Sedangkan kalau urutannya yang kayak gini, dia bisa muat 84 kotak gitu. Makanya tadi salah pas 25 dibagi 5 dulu itu sebenarnya salah. Jadi harusnya kita kurung deh kayak gini. Nah, dibagi dulu baru dikali. Nah, ya. Ya, perkalian ini tuh bisa ditulis juga kayak gini. Misalkan 28 dibagi 4. Terus kayak dikasih gini, floor. Ini namanya floor ya. Jadi kalau misalkan hasilnya 17,9999999 kita kita floor gitu. Itu hasilnya 17. Jadi dibulatin ke bawah. Jadi itu bisa kita tulis sebagai pembulatan ke bawah aja sih. Sampai sini ngerti nggak guys? Aman ya? Aman ya tadi ya? Si siapa tuh tadi? Si ya, Ijaz ya. Ijaz ya. Aman aman. Mantap. Kalau ada soal yang tipe kayak nguli begini, kalian harus punya tebakan awal sih. Triknya itu gimana caranya ya saat 28 saat si ini yang ini tadi dibagi satu-satu dengan ini itu nilainya maksimal, nilainya paling gede aja. Itu aja sih sebenarnya. Oke, untuk saat ini aman ya. Ya, gitulah. Itulah UTBK. Kalian kalau belajar sama Patrick tuh serius. Ya asik gitu serius penjelasannya. Kalian belajar sama aku bercanda guys. Oke, untuk soal ini aman berarti. Lanjut ya. Sekarang kita soal yang paling dibenci oleh anak SMA kelas 12. Materi dimensi 3-nya. Diketahui, oh iya by the way ini kan
Kalian udah jawab sendiri belum? Ya udah jawab sih, ya syukur alhamdulillah, kalau nggak jawab ya juga nggak apa-apa sih. Oke lanjut ya. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Aku kalau jadi kalian juga malas sih ngerjainnya. Oke, sebuah kubus ABCDEFG H memiliki panjang rusuk 16 cm. Untung kubus. Jadi kita punya kubus. Set, set, set. Nyat, nyat. Tarik garis ke sini. Tarik ke sini, tarik ke sini. Biasakan pakai gini. Nah, kita tahu kalau ini harus lawan arah jarum jam A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, ini panjang rusuknya 16 cm. Terus sini aja. R sama dengan 16 cm. Titik O merupakan perpotongan diagonal AC dan BD. Diagonal AC berarti di sini. Kita bikin diagonal kayak gini. Set. Diagonal BD kayak gini. Nah, sini ada titik. Ini kita sebut sebagai titik O. Ke bidang AFH. AFH, berarti kita harus cari bidang AFH. Bidang AFH adalah ini. Mana ya? Oh, ini tarik ke sini. Pakai pulpen merah aja biar gampang. Ini kita tarik ke sini. Terus ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Jadi ini titik O. Ini kita punya garis kayak gini. Nah, kita tarik ke sini. Alah, pulpen biru. Tap. Lah, hilang kok. Lah. Nah, ini kayak. Nah, kita refreshing kita di balik lagi ke materi SMA kelas 12. Jadi, kita kan punya jarak titik ke titik, ya kan? Terus titik ke bidang, ke garis dulu. Titik ke bidang. Alah. Dan mungkin titik ke ruang. Kalau ini nggak mungkin muncul. Jadi ini hapus saja. Ini hapus saja. Oke. Untuk yang titik ke titik ini, kita cuman sekedar narik dari suatu titik ke titik. Kan misalkan ini titik A, ini titik B. Berarti kita tinggal narik doang kan. Set, nah, udah ini jaraknya. Garis ini jaraknya. Nah, beda dengan dari titik ke garis. Kalau titik ke garis itu kita harus bikin sedemikian rupa. Misalkan sini ada garis. Nah, garis AB misalkan. Kita harus narik garis ini sehingga kebentuk sudut 90 derajat. Nah, alasan dari kenapa ditarik garis tarik garis dari titik ke sebuah garis AB ini itu harus membentuk 90 derajat. Enggak selalu di tengah. Jadi ya yang penting jadi titiknya itu selalu 90 derajat gitu. Jadi misalkan kita punya garis kayak gini. Kita punya garis titik kayak gini. Kalau kita pas di tengah kan kayak gini ya. Nah, ini tuh enggak 90 derajat kan. Nah, kalau kita punya garis kayak gini, berarti kita tarik kayak gini. Nah, terus set. Nah, kita punya sudut 90 derajat. Alasannya adalah karena sudut 90 derajat ini akan menciptakan panjang dari garis yang kita mau ini
pendek mungkin, gitu. Karena ditariklah 90 derajat, tuh. Berlaku juga untuk bidang. Kalau untuk bidang misalkan dalam hal ini kan kita punya segitiga ya. Alah, orang pro. Segitiga, kita pengen narik garis dari sini. Kita pengen narik garis sedemikian sehingga titiknya ini tegak lurus sama bidangnya. Jadi kayak di sini 90 derajat, sini 90 derajat, terus kayak di sini 90 derajat. Pokoknya dia tuh pas ke bawah gitu loh. Ini kayak bidang 2 dimensi. Pas ke bawah tuh 90 derajat semua dari segala sisi. Tuh. Karena dengan begitu jarak dari titik ke bidangnya itu bakal jarak terpendek gitu. Kayak rehearsalnya kita selesai. Di sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita lanjut ke soal yang ini. Aman, mantap. Yang lain? Aman ya? Oke, mantap. Oke, kita balik lagi ke soal. Ini kita punya, jadi yang kita tahu kan berarti dari titik O ke titik si apa ya, ini kita sebut aja titik X gitu. Kita sebut aja titik X. Itu jaraknya itu udah pasti jarak terpendek dari O ke bidang tersebut. Gitu loh. Nah, makanya kita bisa cari apa yang perlu maksudnya apa yang kita perlukan untuk mencari titik jarak dari O ke X ini. Perhatikan bahwa kita zoom biar jelas. Oke. Apa aja yang kita perluin? Kita perlu garis yang ini loh. Garis dari A ini loh. Nah, kita perlu garis yang baru ini nih, garis biru. Kita perlu panjangnya. Biar kita tahu bisa pakai si konsep kesebangunan agar kita bisa nyari titiknya, titik si OX-nya ini. Nah, untuk mencari si garis yang biru ini, kita harus tahu garis baru yang ini. Pakai pulpen apa yang enak ya? Pakai pulpen hijau kali ya. Oh, ini oranye. Oke. Kita harus tahu garis yang ini. Waduh, tebal banget. Nah, garis yang itu. Karena kita carilah garis yang oranye ini ya. Sama. Oranye. Oranye. Ya udahlah, enggak warna. Oh ya udahlah, warna apalah itulah, Cok. Ya udahlah itu garis yang selain merah sama biru sama hitam. Oke, kita nyari garis si AO-nya dulu ya. Garis AO itu kan kita lihat nih. A ke O, A ke O, sama A ke C. AO itu kan apa? AO itu setengahnya C. Setengahnya AC. Budat. Setengahnya AC. Cepet banget kamu hitungnya. Oke, bener. Jadi AC itu berapa? Ya basic 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 Pitagoras saja. AC ini 16 akar 2. Ya, kan? Berarti setengah kali 16 akar 2, maka AO sama dengan 8 akar 2. Oke, kita udah punya AO. Simpan dulu. Simpan dulu aja udah bentar. Biar enak. Terus kita butuh titik O ke titik tengah ini nih. Anggaplah titik ini namanya apa ya? Huruf favorit lo apa ya? Oke, kita pilih Z. Nah, titik OZ ya sama aja tingginya kubus ini kan.
Berarti OZ adalah 16. Woi, ada Patrick. Anjir dipanggil papi dong. Tahu tuh besok PDB udah biarin aja nggak apa-apa. Berarti segitiga digambarin garis bagi, terus garis hijau buat apa? Itu fungsinya ke O apa? Oh, fungsinya garis hijau ini cuman buat ini sih, buat ngegambarin kalian biar dapet si A ke Z-nya ini loh. Kita butuh garis A ke Z kan. Udah ganti aja dulu, nanti dulu PDB-nya anjir. Oke, O ke Z berapa? 16 cm. Mantap ya, kayak A ke O udah, O ke Z udah. Berarti kita, karena ini kan kita tahu nih, ini pasti siku-siku nih. Kalian bisa ngeliat, ini tuh siku-siku. Ya kan? Nah, di titik O ini siku-siku. Berarti kita bisa pakai Pitagoras lagi. AZ sama dengan square root, anjir square root. Akar kuadrat dari 8 akar 2 pangkat 2 ditambah 16 kuadrat. Sama dengan berapa? Jujur saya malas ngitung jadi pakai kalkulator aja. Berapa ya? 864 kali 2 tambah 16 kuadrat. 8 akar 6. Oke, kita dapat udah AZ-nya 8 akar 6. Berarti ini untuk sementara kita hapus dulu. Oke, karena kita udah tahu panjang dari panjang dari si AZ-nya. Nah, si AZ si AZ segitiga A OZ ini bisa kita gambarin kayak gini. Ini misalkan kita set set sang set. Nah, ini A, ini Z, ini O. Maka ini kita bisa tarik garis set set set. Ini kan siku-siku ya, siku-siku, ini siku-siku. Nah, dengan dari sini kita bisa tahu jarak O ke X. Maka ini tuh si X loh. Oke si X loh. Ya kan? Bener gak sih? Sudut itu retorik sih. Jadi ya. Nah, dari sini itu tuh udah bisa pakai rumus cepat sebenarnya. Sebenarnya ini kita ada konsep kesebangunannya ya. Jadi kayak segitiga segitiga OXZ ini sebangun dengan segitiga AOZ. Dan dengan situ kita bisa tahu kalau panjang si OX ada panjang si OX itu sama dengan ini yang agak susah. AO ini dikali OZ per AZ. Benar nggak? Coba, bentar. AO dibagi AZ sama dengan OX dibagi OZ. Oh iya benar. Tahu kalau ini kayak bisa A nih A, B, A kecil, B kecil, nih C kecil gitu nih T. Itu bisa jadi T sama dengan A kali B bagi C. Lu ngapain sih, Dit? Nah, A-nya apa? A-nya itu AO kan. AO itu kita udah dapat 8 akar 2. Kali B-nya apa? OZ. OZ-nya apa? 16. T 16. Mantap. Dibagi C AZ. AZ-nya itu 8 akar 6. Udah deh, udah tinggal kalau kata aslusku dulu ini foya-foya udah. 8 udah hilang. Ini akar 2 hilang
ini jadi akar 3 sama dengan 16 akar 3. Bisa jadi kita tulis sebagai 16 akar 3 per 3. Inilah jawabannya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kenapa si AO-nya 8 akar 2? Oke, kita tulis pakai pulpen yang dapat diperdebatkan warnanya. Oh, rumus OX muncul dari mana? Oke. Oke, kita ke ini dulu ya, AO AOC dulu ya. Kan AO itu OX itu garis bagi. Aku nggak tahu ini jujur nama garisnya apa. Nama garisnya apa jujur nggak tahu ya. Ini dulu ya, ini dulu bentar ya. AO sama dengan setengah kali AC. Oh, garis tinggi. Iya, itu dong garis tinggi. Nah, kita harus tahu AC-nya. Berarti AC sama dengan seperti yang si Bapak Pitagoras bilang, ini kita punya segitiga kayak gini. Ini A, ini C, ini B. Ya nggak sih? Ya. Ini kan siku, jangan siku kan. Terus ini 16, 16. Maka si AC sama dengan akar dari 16 kuadrat tambah 16 kuadrat sama dengan berapa? 16 akar 2. Maka si AO sama dengan setengah kali 16 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Oke, mantap. Dan untuk kenapa si OX sama dengan AO kali OZ kali AZ? Itu gini, jadi gini. Gambar yang biar gambarnya bagus gimana ya? Mungkin bikin shape dari sini. Coba bisa nggak ya? Ora. Automatic shape. Nope. Lah. Udahlah, bikin sendiri aja lah. Bacot. Susah lo pakai pentap anjir. Nih, kita misalkan punya segitiga kayak gini. Segitiga siku-siku. Set. Wih, bisa ternyata. Nah, di sini O ya kan tadi O, di sini A, di sini Z kan. Terus kita tarik garis tinggi dari sini. Set. Ini jelek sih, bentar. Nah, ini untuk menandakan nih Bera. Ini kan segitiga, siku-siku. Di sini segitiga siku-siku. Gitu. Nah, kita lihat kalau sudut yang ada di sini, mungkin kalau harus dari sudut jelek sih. Nah, si AOE ini bisa kita bikin lagi deh kayak gini. Ini, sini. Ini segitiga. Ini tadi titik X ya. Ini titik X. Terus ini titik A. Ini titik Z. Z. Kok Z? Ini titik O. Nah, kelihatan nggak kalau ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Dan ya jelas ini si siku-sikunya ini siku-sikunya ini sama. Emang iya luas sama dengan luas? Itu nggak ngerti sih.
Nah, berarti bangunan ini kan, yang kita bilang sebagai kongruen kan. Nah, dengan kekongruenan, kita tahu kalau si OX, mana ya, oh, ah, OX, lah, OX bagi AO, segitiga yang ini, sama dengan ini, OX, AO sama dengan OZ dibagi AZ, ya kan? Ini yang kedua. Oke, berarti kita bisa nulis ini sebagai OX sama dengan OZ dikali AO per AZ. Gitu, sama nggak? Ya, OZ AO. Jadi si panjang OX ini bisa kita sebut sebagai A kali B dibagi C. Gitu. Makanya aku bilang sebangunan yang agak penting di dimensi 3 ini. Nah, untuk yang Patrick bilang ini jujur aku nggak ngerti. Setengah OA kali OZ. Setengah OA kali OZ sama dengan Luas segitiga sama dengan luas segitiga. setengah. Tinjau luas segitiga OAZ-nya. Oh, Luasnya kan setengah alas tinggi, berarti itu setengah ah, AB kan? ah. Tapi bisa juga alasnya pakai AZ. Oh, iya iya iya. Itu bisa juga. Bisa 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 bisa. Setengah C kali AZ OX. Itu juga bisa. Dalam segitiga ada dua gitu perhitungannya. Iya iya. Kalau yang versi Patrick kasih, jadi segitiga dua ini bisa kita tulis sebagai kan setengah tengah. Ini kan T ya tadi ya. Ini T. Tengah kali A kali B itu sama aja kita ngaliin setengah kali kok ini T. Setengah kali T kali C. Nah, sedemikian sehingga ini bisa kita tulis sebagai T sama dengan A kali B bagi C. Sama sama ini. Gitu. Jadi kayak ada dua segitiga di dalamnya yang ngebikin dia tuh sama luasnya. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, boleh boleh boleh. Udah ada soalnya. Ini kita jawab yang nomor 5 dulu ya. Aman ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau mau request soal bisa dikirim di ini aja ya, soal yang mau ditanya. Oke, Muhyar masih sadar? Oke, mantap. Sekarang kita ke soal yang relatif lebih gampang. Malah jauh lebih gampang. Jadi ini kita punya, nih asumsiin aja ya kayak kubus gitu. Berarti R-nya sama dengan 6 cm. Idenya adalah kalian bisa lihat kalau di uh, kubus ini, kubus ini itu bisa dibikin kayak gini loh. Anjay, udah kayak PUBG aja. Acah. Nah, ini bisa dibikin kayak gini. Ini kita tarik garis ke sini, biar yang kelihatan gimana ya.
oren. Nah, ini kita tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, terus tarik garis ke sini. Iya gitu lah ya. Nah ini kayak diarsir, set 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 set. Kok kotak loh? Oh iya. Set 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 set. Iya elah. Nah, 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 ini kan kita juga dipotong berpotongan nih di sini nih. Apa sih astaga? Di sini juga berpotongan. Sama kayak ini kan. Ini juga ini ditarik garis ke sini, bentar. Tarik garis ke sini. Allahu Akbar. Nah, tarik garis ke sini. Ini tuh jadi bisa dibagi jadi 3 partisi gitu loh. Jadi gambarnya tuh bisa kita gambar kayak gini. Ini garis AC nih. Garis EC. Garis EC. Nah, ini misalkan di sini titik apa ya? Titik titik Z lagi lah ya. Z. Di sini ada titik Z. Di sini ada titik, di sini P ya. Di sini ada titik P. Nah, ini tuh sama. Karena dia kubus ya. Iya, karena dikubus. Karena dikubus, dia sama panjang dari EZ ke ZP ke PC. Berarti kan kita bisa nulis kayak gini. EC sama dengan EZ tambah ZP tambah PC. Nah, sedangkan EZ, ZP, dan PC itu sama kan. Berarti sama aja kita tulis EZ, misalkan EZ tambah ZP tambah kok ZP lagi. Tambah EZ lagi easy. Tambah easy lagi. Sama dengan 3 EZ. Maka EZ, panjang EZ ya kan. EZ sama dengan sepertiga dari EC. Nah, karena kita tahu kalau kan kita mau tahu titik apa nih? Tentukan jarak EP. Jarak EP. EP itu ini kan. EZ tambah ZP nih. Kayak EZ tambah ZP. Maka EP sama dengan 2 kalinya EC. 2 kalinya EZ. Sama dengan 2 kali 10/3 EC. Kalau dari kalian bisa lihat ini EC itu 6/3. Jadi 2 kali 1/3 kali 6/3. Sama dengan berapa? 4/3. 4/3 cm. Dapat deh. Gitu. Ini cara gampangnya. Cara susahnya ya bisa pakai yang kayak gini lagi nih. Kayak gini lagi, kayak nomor 4 lagi. Gitu. Sini ada yang mau tanyain? Sepertinya tidak ada. Oke. Sekarang karena kini udah selesai. Ilham siapa? Ilham Fatur Rahman. Oh, idenya apa?
gimana ya cara buktinya ya? Jadi gini, gimana ya cara buktinya ya? Agak susah sih. Oke. Jarak ini kita hapus dulu ya. Nggak usah deh. Jarak dari sini jadi sini ke sini. Yang sini sama. Gimana ya cara buktinya ya? Itu tanyaan yang bagus sih. Kenapa bisa begitu? Benar sih. Jadi karena sebenarnya sih ini cuma berlaku buat kubus kayaknya. Ya, harusnya cuma berlaku buat kubus. Kalau buat balok bisa jadi enggak. Tapi untuk kubus ini selalu berlaku kayak gini kok. Wah, terlalu didoktrin nih di SMA nih, diterima aja. Coba cari jarak EZ. Malas sih sebenarnya. Coba ya, kita cari EZ-nya ya. Nggak mau. Oh iya sih, bisa juga. Oke, ini sama yang tadi yang di atas. Sama yang di atas tadi. Ini tuh bisa kita tulis kayak gini. Ini set set dengan segitiga ini, terus ini segitiga ini. Garis. Ya rapi dikit lah. Ini dari sini. Hah? Biarin kan lah, udahlah. Kebiasaan dari SMA aku bawa sampai kuliah. Oke. Ini kayak ada garis di sini kan. Berarti ini kan bisa kita tulis ya sebagai ini apa ya, titik-titik favoritnya Muhyar tadi P. Jangan P. Ini Y. Terus kita punya segitiga. 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 Terus ini ditarik. Ini segisiku. Jadi kita tarik sini. Ini apa nih? Ini E. Ini A. Ini Y. Ini anggaplah misalkan ini tadi Z ya. Gitu. Kita tahu kalau AE itu 6. Ini tuh nggak usah kita hitung lagi ya. Kayak ini 3 akar 2. Berarti karena ini 3 akar 2, ini tuh 36. Tunggu, berapa ya? 36, 9 kali 2, 18. 36 tambah 9 kali 2, 18. Akar 54. Akar 54 itu 3 akar 6. Sini 3 akar 6. Dengan rumus yang tadi kita pakai, itu kita dapat 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 6. Coret-coret. Akar 3, coret. Ini sama dengan 6 per akar 3. Sama dengan berapa nih? 6 per 3 akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Dan yang kita tahu, kalau EZ ini kan sepertiganya EC kan. Ya terbukti sih sebenarnya. Ini 2 akar 3 itu kan
sama dengan 1/3 dari 6/3 sama dengan 2/3 gitu. Berarti EC itu kita tahu, EZ ya, EZ itu kita tahu panjangnya adalah 2/3, dan karena EZ, E ke Z itu sama dengan C ke P, ya bentar, EZ dari gambar ya, dari gambar EZ sama PC itu sama, PC nih, ini sama ini ke sini itu sama, itu pasti sama, sebenarnya kelihatan sih dari gambar. Maka kita punya EC sama dengan, kan kita punya garis EZ sama PC kan, EZ tambah PC tambah ZP. EZ sama dengan 2/3. Yah, kok hilang? Loh, kok hilang? Bentar, bentar. Oke. Gini amat sih. Udah kelihatan belum? Baru satu nih yang jahit. Ya. Jadi EC itu EZ tambah PC tambah si ZP. Nah, berarti 2/3 tambah 2/3 tambah ZP. Nah, kita tahu EC itu 6/3. Maka ZP sama dengan 6/3 dikurang 4/3 sama dengan 2/3. Berarti ZP sama dengan PC sama dengan EZ. Dengan begitu hasilnya adalah EZ sama dengan 1/3 dari EC. Dan EC itu sama dengan 3 kalinya EZ. Gitu. Makanya berlakulah tadi yang saat kita partisi jadi 3 gitu. EC, EC, ini EZ, ini EZ, ini P, ini C. Gitu. Sampai sini aman ya. Kalau yang ini yang dikirim G ya, bentar, menggunakan perbandingan. Waduh, apa ini? Jarak B bidang AFC. Oke. Jarak B ke garis TF. Ah iya, boleh juga pakai yang kayak gini, kayak yang dikasih si Gia di chat. Tapi untuk yang lebih gampangnya sebenarnya ya, yang kayak punya khusus. Kalau yang ini kubus kan ya? Bisa sih, sama. Terus tadi aku mau bahas, oh iya, ada juga tipe soal yang kayak gini. Ini tambahan aja ya. Ada juga tipe soal yang kayak gini. Misalkan kita punya kubus random. Oh loh. Orang ono. Oke.
kita punya garis kayak gini, set 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 set, terus kayak set 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 set. Anggap aja kubus yang bagus. Terus ini kita punya A, B, C, D, E, F, G. Salah, ini bukan F. E, F, G, H. Bentar lagi. Terus pertanyaannya adalah jarak titik A ke E, F, G, H. Dulu pas aku SMA tuh banyak yang ngiranya kayak gini, A ke tengah sini loh, tengah titik tengah ini. Nah itu salah. Jadi yang benar itu kan kita balik lagi ya, titik ke bidang itu, titik ke bidang mana nih? Oh ya udah dihapus ya, maaf lah. Titik ke bidang itu bikin sedemikian sehingga garis titik potong antara garis dengan bidangnya itu apa 90 cm 90 derajat kan. Maka yang ditanya tuh bukan garis A ke titik O ini, bukan. Yang ditanya tuh ya ke bidangnya aja. Jadi A ke E ini tanya. Set. Nah, iki loh, ini tanya tuh jarak A ke E. Jadi ya udah panjang jarak titik A ke E, F, G, H itu sama aja jarak titik A ke E gitu. Nah, ini banyak yang sering kejebak di sini juga. Oke, mungkin satu soal lagi kali ya. Kita punya soal dari aku nggak mau ngerjain yang nomor 2 itu. Pak Gondrong jahat emang. Oke. Jahat tuh aja ujian UTS apa-apaan anjir. Oke, kita bikin set. Kita baca dulu soalnya. Ada di Discord. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk sambungan 12 cm. Titik P terletak pada DH dengan DP banding PH sama dengan 1/2. Titik Q terletak pada BG dengan BQ banding QG sama dengan 3/1. Jarak titik P dan Q sama dengan oke, ini soal jahat. Oke, tapi kita gambar dulu yang jelas. Kita gambar kubus. Ini nih, jangan. Kita gambar kubus, set, 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 set. Yang jelas kita harus namain. Ini bocah malah nanya PDB. Emang sih yang setelah besol itu jahat. EFGH. Kalau PDB nanti malam Patrick di Discord satunya lagi. Nanti gua kasih kalau lu mau join. Tapi kalau lu aja nggak bisa gimana gua anjir. Oke. Kita tahu rusuknya itu 12 cm. Rusuk sama dengan 12 cm. Terus titik P terletak pada DH dengan DP banding PH. P terletak pada DH. Oke, DH. Dengan titiknya 1/2. Oke, jadi anggaplah di sini ya, P. Oke. Terus titik Q terletak pada BG. BG, virtual background. Oke. Ini gambar pakai pulpen beda.
BG dengan perbandingan BQ banding QG sama dengan 3:1. Berarti ini 4, tuh ini set set set, sini. Ini Q, set. Jarak titik P dan Q sama dengan. Oke, berarti jarak titik P dan Q. Ah, BQ-nya yang 3. Oh iya ya, salah salah salah. Pantesan kayak ada yang salah. Ungu, sini. Gimana ya biar bagus ya? Ini aja Q. Berarti jarak ini sini. Oke, mungkin biar mempermudah gini. Jarak BG apa? Ini kita punya, kalau di sini itu 1, di sini 2, berarti 2 ini berapa? 8 ya? 8, sini 4. Ini gimana ya ngaungnya? Hmm. Hmm. Wah, panjang banget ini masalahnya. Tapi nggak apa-apa. BG berapa? BG itu 12 akar 2. Maka si BQ itu bagi 4 kali 3. 9. Aduh, keok, Cuk. Soal kayak begini, Cuk. Patrick, ada ide nggak? Bentar, bentar, gue baca dulu. Coba lihat soalnya. P, P terletak pada DH. 412. Analitik lah, analitik. Jangan dong. Ini, um, hmm, Kalau cara biasa jelek anjir ini. iya jelek banget kan? Titik P terletak di koordinat 012,4. Ya, masa pakai kalkulus? Koordinat 3 dimensi doang. Dibikin balok lagi dalamnya. Jadi anggap A-nya itu titik pusat. Iya kan? Kayak ini kan. 0, 0, 0 kan? Iya. Kayak ini 12. Ini X apa? Ini X, ini Y. Tapi Ini masa yang ke kalkulus? AD. Kalau pakai ini, bisa kayak ini nggak? Ini kita bikin kayak gini. Ini bikin gini. Terus ini kayak gini. Kayak Ini yang dibikin balok. ditanya jarak 2 titik kan. Iya, jarak 2 titik. Terus
Ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini pakai pulpen ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Tadi gue pikirnya kayak gini tuh, kayak gitu. Karena ini 4. Ini berapa? Ini kan 1 ya, 3/1 nggak sih? Nggak bisa, nggak bisa. Dikasih nama dulu titiknya itu. Ini apa? Oh lah ya. Cara nyari BO-nya itu yang susah. Pokoknya kan tingginya di 4. Mm-mm. Berarti BO-nya 4/2. Kalau ini sih, eh, kalau ini ke sini gimana? Ini kan 4. Lah ini ke sininya kan nggak selalu 4. Nggak ada jaminan dia 4. 4 juga kalau dia tegak lurus. Kalau dia 4 akar 2. Tingginya 4 kan. Berarti ini 5 akar 2. Oh ke Oh, kaki iya 5/2. Oh kalau gitu udah bisa. Kalau dia bisa. Kalau kita udah dapat okinya gampang sih. Okinya 5 akar 2. Terus ini apa ya? Ini titik T. TO itu sama dengan setengah, 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 setengah. Akar 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Bukan 6 nggak sih? 6 dong, kan setengah. 4 ya? Pokoknya bukan di setengah. 8. 8. 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. Kok 8? Hah? Lu Pitagoras pakai segitiga yang mana? Segitiga yang oh iya ya, ini ya? Oh iya. Ini ya? Yang 8. Iya 8. Ini kan ya? 8. 12 kuadrat tambah 8 kuadrat 4 akar 13. Karena kita udah dapat TO-nya, BQ-nya udah dapat, ya udah. TQ sama dengan akar 4 kali 13 tambah oke. Oke 5 akar 2, 5 kali 4. 5 kali 2, 25 kali 2. 4 kuadrat. Oh ini ya 16. 4 kali 16 kali 13 tambah 25 kali 2. Akar 258. Anjir jelek angkanya. Jelek banget. Ini siapa yang ngasih soalnya nih? Gea. Konfirmasi jawaban. Bener gak? Coba pakai analitik. Beda. Coba pakai analitik.
T-nya di koordinat 0, 12, 4. Q-nya di 12, 9, 9. Tadi apa yang kedua? 12, 9, 9. Yang mana? Titik apa? Oh, akar 180. Titik Q-nya 12, 9, 9. Oke. O-nya berapa nih? 6 akar 5 bukan GA. O-nya nggak perlu. Kalau nyari TQ ya udah. Q-nya kan di Oh, lu pakai ini 12, ya. 12,9,9. 12,9,9. Jawabannya 6 akar 5 bukan? Oh, lu pakai ini ya, jarak titik ke titik ya? Iya. Lah kalau bukan terus apa anjir? Coba lihat soalnya. Emang jelek kok hasilnya harusnya. Soalnya apa dah bentar. Ada di ini kok, di soal yang mau ditanya. CBS. Panjang rusuk 12, P terletak di H. DP banding TH. Kan 48. Titik Q terletak pada BG. BQ QG. 3 banding 1, 9. Jarak titik P dan Q. P-nya di 0,12,4. Q-nya di 12,9,9. Iya benar dong harusnya. Oh salah ngitung anjir. Akar 178. Ya udah, Patrick aja yang jawab. Gila, OP, 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 OP. Udah itu pakai jarak antar titik itu. Apa sih itunya? Rumusnya kalau di bidang 3 dimensi. Oh, ini ya, akar A1-B1 kuadrat. Vektor Iya nggak sih? itu. Iya kayak vektor juga ujung-ujungnya. Oh, nentuin key-nya ini sih yang susah sebenarnya. Berarti gini, akar 12 kurang 0 kuadrat tambah 12 kurang 9 kuadrat tambah 9 kurang 4 kuadrat. Ya nggak sih? Kan berarti Iya. 12 kuadrat, misalkan O kuadrat gitu. O kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 9 tambah 25. 169 178. O sama dengan akar 178. Dah, kayak gitu. Wow. Ya, kayak gitu jawabannya, Gea. Sudah puas. Jujur aku aja nggak puas sih.
Tapi karena Patrick yang jelasin jadi ya gitu. Kalau mau analitik gimana ya? Cuman nih, hati-hati di sininya ya nih. Iya nggak sih, Patrick? Kenapa? Hati-hati di sininya nih, di titik ngambil titik ini. Cuma nentuin koordinat doang ribet. Cara tadi salah di mana? Cara tadi salah ini sih, ini enggak sih yang ininya ini loh. Tentuin ini loh. Itu harusnya benar 4. Dah, karena udah azan, kita sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih Patrick atas bantuannya. Terima kasih